Hai, aku Rizky. Jadi di video kali ini tuh aku mau membagikan tips gimana caranya kita itu gampang dilirik oleh user Jepang untuk menjadi bagian dari perusahaannya si orang Jepang gitu ya. Baik, yang pertama itu ada sikap dan mental ya teman-teman ya. Pastikan sikap dan mental teman-teman itu sudah dilatih sebelumnya agar teman-teman tidak akan grogi saat wawancara dengan orang Jepang ya. Baik itu via online maupun via offline ya teman-teman ya. Contoh sikap yang bagus itu saat wawancara dengan duduk tegap ya, menghadap mata itu langsung misalkan online ya teman-teman ya, ke kamera yang ada di komputer. Kalau misalkan offline dengan orang yang sedang mengajak bicara teman-teman gitu ya. Nah, penting juga ya teman-teman ya, bagi teman-teman itu saat menjaga sikap itu pastikan lengan baju teman-teman itu sesuai dengan standar yang udah ditetapkan, dan posisinya ya, posisi duduk, posisi saat berdiri itu dengan sesuai arahan yang sudah dijelaskan oleh sensei ya. Jangan sampai yang dijelaskan A nanti yang teman-teman lakuin B, itu nanti teman-teman akan beda sendiri. Kalau misalkan beda sendiri itu pasti orang Jepangnya ngeklaim kalau anak ini itu nggak penurut gitu ya. Kalau nggak penurut biasanya orang Jepang nggak mau milih. Untuk mental itu sendiri, pastikan teman-teman itu bisa mengendalikan suara, nafas ya, sehingga teman-teman tidak terlihat terlalu grogi gitu ya teman-teman ya. Untuk tips yang kedua, teman-teman wajib menghafal Jiko Shokai teman-teman itu dengan pelafalan yang benar ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman kalau misalkan sedang Jiko Shokai itu berhenti di tempat yang seharusnya berhenti, jangan berhenti di tempat yang membuat makna dari Jiko Shokai teman-teman itu menjadi amburadul gitu. Jadi sehingga orang Jepangnya tidak melihat ini anak kok Jiko Shokai-nya aneh gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga itu ada Hatsuong, teman-teman. Hatsuong itu pelafalan ya. Pastikan pelafalan teman-teman itu dengan suara yang keras dan lantang gitu ya, teman-teman. Jangan suara yang menyek-menyek sehingga orang Jepang melihat anak ini tidak punya semangat juang sama sekali. Gimana mau dibawa ke Jepang, sedangkan wawancaranya saja seperti tidak bersemangat dan tidak punya gairah. Jadi pastikan suara teman-teman itu sekeras mungkin dan selantang mungkin sehingga orang-orang Jepang itu menilai kalau ini anak punya semangat gitu ya. Yang keempat itu senyum ya teman-teman ya. Senyum mungkin ini kelihatan sepele sih ya, tapi dengan wajah yang akari gitu ya, yang terang, yang cerah gitu, itu akan membuat orang-orang Jepang menilai kalau anak ini tuh gampang diajak kerjasama dan nggak gampang depresi gitu ya. Jadi misalkan teman-teman sedang menunggu giliran untuk dipanggil wawancara ya, teman-teman langsung aja duduk tegap ya, sikap duduk tegap. Nah gini, busungkan dada ke depan, terus pastikan muka teman-teman itu senyum gitu ya, gini. Nah, dan kotak mata itu langsung kalau misalkan online ke kamera komputernya, kalau misalkan offline dengan orang yang sedang mengajak bicara teman-teman ya, gitu ya. Nah, yang kelima, teman-teman itu wajib aktif ya, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman itu misalkan orang Jepangnya mengatakan sesuatu itu sudah siap, udah aktif dengan jawaban yang hai atau arimas segala macam gitu ya. Misalkan pas semua kandidat untuk diwawancara sudah selesai dan orang Jepangnya bilang kita ikut ga arimaska atau sumo ga arimaska, apakah ada yang ditanyakan ya teman-teman, dengan sigap ya, dengan tegas langsung acungkan tangan, aktif ya, hai arimas gitu, bilang aja ada. Nah, meskipun nanti pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan kepada Sacho itu ya, cuma pertanyaan sederhana, tapi dari situ dilihat bahwa teman-teman itu adalah calon pekerja yang aktif gitu, sehingga orang Jepang bakal nilai kalau anak ini tuh lebih cocok daripada anak-anak yang lain gitu ya. Nah, tips yang terakhir itu adalah pengulangan yang maksimal. Maksud di sini ya teman-teman ya, misalkan teman-teman nanti sudah mempunyai materi Jiko Shokai ya, yang sempurna, yang sudah dikoreksi oleh sensei-senseinya masing-masing, pastikan teman-teman itu mengulangi materinya dengan sempurna ya. Jangan terlalu baku, juga jangan terlalu formal ya teman-teman ya. Maksudnya itu pas kita membawa materi Jiko Shokai kita tuh jangan terlihat sekali kalau misalkan kita tuh ngafal tuh 100% ngafal gitu loh teman-teman. Jadi pastikan kalau kita tuh kayak mengerti apa yang ingin kita sampaikan kepada Sacho sama gitu ya. Semoga tips yang aku kasih tahu kali ini itu bisa ngebantu teman-teman setidaknya dari tes
wawancara Jiko Shokai ya teman-teman ya. Nah, karena mungkin ada di beberapa sending organization itu ada yang tes fisik, ada yang tes psikotes ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dari segi Jiko Shokai ya. Gambarimasu.